Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Pada hari ini kita kembali belajar dengan penuh semangat ya. Anak-anakku, hari ini kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan pada pembelajaran 1 dan 2. Anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa agar kita diberi pemahaman, kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Anak-anakku yang ibu sayangi, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang pola irama dan paragraf. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Kalian dapat menjelaskan pengertian pola irama. 2. Kalian dapat menjelaskan informasi penting dari teks informasi. 3. Kalian dapat menjelaskan pengertian paragraf. Anak-anakku, Dina menyukai buah durian. Dina mengunjungi festival durian yang diadakan di setiap musim durian di kotanya. Terdapat berbagai jenis durian yang dijual di festival durian. Selain berbagai jenis durian, Dina juga menghampiri berbagai stan yang menjual aneka olahan makanan berbahan dasar durian seperti pancake, es krim, roti, dodol, permen, dan masih banyak berbahan dasar durian tersebut. Ia merasa senang bisa mencicipi aneka durian dan berbagai makanan olahannya. Dina ingin belajar mengolah durian menjadi es krim durian. Jika durian diolah menjadi berbagai produk makanan, penggemar durian seperti Dina bisa menikmati durian kapanpun tanpa harus menunggu musim durian tiba. Festival durian diramaikan dengan musik. Dina merasakan suasana lebih meriah dan menyenangkan dengan adanya musik. Saat lagu dinyanyikan, beberapa orang yang sedang duduk sesekali ikut bernyanyi. Tahukah kalian apa yang membuat lagu dapat asyik dan enak didengar? Ya, karena lagu memiliki pola irama. Pada tema sebelumnya, sudah kita pelajari pola irama. Apa itu pola irama, anak-anak? Ya, pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Jadi, setiap bait
lagu bisa mempunyai pola irama yang berbeda-beda. Pola irama dapat sama, pengulangan, atau dapat pula berbeda sedikit, bahkan bisa sangat berbeda. Contoh pola irama pada lagu Rotiku memiliki birama 2/4 yang berarti setiap satu bar terdiri dari 2 ketukan. Lagu ini memiliki pola irama yang sedang. Mari bersama-sama menyanyikan lagu Rotiku. Persegi 4, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Persegi 4, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Anak-anakku, selanjutnya Dina menjumpai berbagai makanan olahan dari buah durian di festival durian seperti es krim durian, roti durian, permen durian, dan lain-lain. Bagaimana cara membuat berbagai makanan olahan tersebut dari buah durian? Makanan tersebut dibuat menggunakan teknologi pangan. Apa itu teknologi pangan? Berbagai bahan pangan, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan itu dapat diolah menjadi aneka jenis makanan. Misalnya bubur, keripik, es krim, puding, tepung, dan masih banyak lagi. Contohnya, padi dapat diolah menjadi tepung, umbi-umbian. Hasil perkebunan dapat diolah menjadi aneka keripik. Buah hasil perkebunan dapat diolah menjadi keripik, es krim, puding, dan sebagainya. Pada zaman dahulu, singkong yang telah dipanen hanya diolah dengan cara direbus atau dimasak atau dibakar untuk dikonsumsi. Berkat perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, ditemukan bahwa teknik fermentasi yang dapat mengolah singkong atau ubi kayu menjadi tape. Tape adalah produk penerapan teknologi pangan yang dihasilkan dari fermentasi tadi. Bahan yang mengandung karbohidrat seperti beras ketan dan singkong. Fermentasi dalam produk tape umumnya dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae adalah jamur yang sama seperti dalam
produksi roti. Jadi teknologi pangan adalah sebuah teknologi yang diterapkan berdasarkan ilmu pengetahuan mengenai bahan pangan. Teknologi pangan terdiri dari 3. 1. Teknologi produksi pangan, misalnya produksi pertanian, perkebunan, dan lainnya, menjadi lebih cepat dan hemat tenaga dengan bantuan teknologi mesin. Yang kedua, teknologi pengolahan pangan dapat mengolah makanan menjadi tahan lama. Yang ketiga adalah teknologi pengemasan pangan. Itu dapat membantu para pedagang mengawetkan sekaligus menambah nilai jual produk makanannya. Berikut pernyataan yang sesuai dengan isi teks yang ditandai centang dan yang tidak sesuai diberi tanda silang. 1. Keripik adalah hasil pengolahan bahan makanan. Apakah sesuai apa tidak anak-anak? Ya, sesuai berarti dicentang. Kedua, singkong adalah bahan dasar pembuatan tape. Ini sesuai apa tidak anak-anak? Ya, sesuai berarti dicentang. Ketiga, tape diolah dengan teknik pembakaran. Ya, ini sesuai apa enggak anak-anak? Ya, tidak sesuai karena tape itu diolah dengan fermentasi, jadi disilang. Keempat, teknologi yang ditetapkan berdasarkan ilmu pengetahuan mengenai bahan pangan disebut teknologi pangan. Ya, sesuai ya, jadi dicentang. Kelima, mesin penggiling padi adalah contoh teknologi pengolahan pangan. Jadi itu tidak sesuai. Jadi yang sesuai adalah teknologi produksi. Anak-anakku, selanjutnya tempe merupakan makanan yang terbuat dari kedelai. Jadi mudah didapat di pasar, jadi tukang sayur maupun di supermarket. Dengan harga yang relatif murah tetapi memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Ayo anak-anak, siapa yang suka makan tempe? Ya, itu ya. Nilai gizi tempe itu protein. Setiap 100 gram tempe itu mengandung 18 sampai 20 gram zat protein dan 4 gram zat lemaknya. Jadi, tempe memiliki berbagai sifat unggul. Misalnya mengandung lemak jenuh rendah, kadar vitamin B12 tinggi, mengandung antibiotik, dan berpengaruh baik pada pertumbuhan badan. Jadi tempe termasuk produk teknologi pangan yang memanfaatkan proses fermentasi. Proses fermentasi terjadi karena adanya aktivitas jamur Rhizopus sp. Anak-anakku, bagaimana proses pembuatan tempe? Ya, pertama mencuci biji kedelai sampai bersih. Biji kedelai yang sudah bersih perlu direndam selama 12 sampai 18 jam dengan air dingin. Setelah itu kulit biji kedelai dibersihkan. Kemudian yang kedua, rebus biji kedelai tersebut hingga empuk. Ketiga, tuang biji kedelai pada tampah bersih sambil diangin-anginkan dengan kipas. Kemudian,
Aduk-aduk biji kedelai hingga terasa hangat. Yang keempat, mencampurkan ragi tempe dengan kedelai. Perbandingannya sekitar 1,5 gram ragi tempe untuk 2 kg kedelai. Yang kelima, siapkan pembungkus seperti daun pisang, daun jati atau plastik. Masukkan kedelai tadi ke pembungkusnya. Yang keenam, proses fermentasi berlangsung pada suhu kamar. Kedelai yang sudah terbungkus tersebut didiamkan selama 1 sampai 2 hari hingga seluruh permukaan kedelai tertutupi jamur. Nah, berdasarkan teks tadi dapat diketahui bahwa suatu teks dibangun oleh beberapa paragraf. Apa itu paragraf, anak-anakku? Iya, paragraf adalah rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Dengan kata lain, paragraf adalah alinea. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham sampai di sini? Alhamdulillah, materi pada hari ini sudah cukup. Kalau ada yang kurang jelas, bisa diwapri ibu. Dan untuk itu, ibu berikan tugas pada penilaian pembelajaran 1, nomor 1 sampai 7, halaman 7. Dan pembelajaran 2 nomor 1 sampai 3 yang ada di halaman 10. Pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan baca doa dan ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.